Bab 101, Qian Renshui. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiaowu penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang, Tuan Chu, bukankah seharusnya kita? Sui Yuer dan Sui Wu berkata serempak. Mereka bukanlah wanita Cukin, tetapi melihat Sui Binger mereka berdua akan merasa sedikit tidak nyaman di hati mereka, jadi saya harus mengajukan pertanyaan ini. Tentu saja, saya berbicara tentang semua orang, kata Cukin sambil tersenyum. Terima kasih Tuan Chu. Sui Yuer dan Sui Wu berkata dengan penuh rasa terima kasih. Ling Ling, Qiwer, kalian juga punya bagian. Kemudian Cukin berjalan ke Ye Ling Ling dan Wang Qiwer. Terima kasih, Saudara Cukin. Wang Qiwer segera menjawab. Ah, Ye Ling Ling berkata sedikit terkejut, Tuan Chu, Anda telah memberi saya beruang cakar emas gelap. Petik 2. Diam. Cukin merendahkan suaranya dan tersenyum kembali. Setelah itu, Cukin berteriak pada gadis-gadis itu, kalian akan berpisah, jangan tinggal dengan Dugu Bo, saya sudah memberikannya padanya. Cukin, bagaimana dengan Anda? Xiao Hu dan Ning Rongrong bertanya. Saya sudah memilikinya. Cukin sedikit tersenyum. Sebenarnya Cukin tidak memilikinya, tetapi tulang jiwa 10.000 tahun itu jelas tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Setidaknya, tulang jiwa 100.000 tahun. Segera setelah itu, para wanita mulai memilih tulang roh yang cocok. Tetapi jelas, Cukin telah membaginya, tepat 3 bagian, dan masing-masing mendapat tulang roh yang cocok. Setelah itu, para gadis mulai duduk bersila, menyerap tulang jiwa. Dan Cukin duduk di samping, membiarkan Suda memukul bahunya sambil menyeruput teh dengan santai. Cukin menatap para wanita yang puas yang telah menyerap tulang jiwa, dan suasana hatinya sangat indah. Sejauh ini, dia memiliki Ning Rongrong, Zhu Zuqing, Xiao Wu, Zi Jimeng, masih sendiri, kesepian, air, Binger, Hu, Bibi Dong, Gu Yuena, Liu Erlong, ditambah Sudaji dan Medusa, totalnya 13 istri. Selain itu, Raja Tari Salju Sui Yuir Qiwer Ye Ling Ling juga sama. Begitu tugas Dewi tiba, Chu dan Qin akan membawa mereka ke harem. Tunggu, mengapa ada 13? Cukin mengerutkan kening. Cukin sangat menyayangi wanita. Jadi meskipun ada banyak wanita, dia tidak bisa salah ingat sama sekali. Ngomong-ngomong, Zhu Zuyun, Cukin tiba-tiba teringat. Sebelum dia pergi ke hutan besar Stardow, dia mengatur Zhu Zuyun di hotel lain. Diperkirakan dalam bulan ini, bayangan Zhu Zuyun seharusnya sudah hampir teratasi. Cukin, saatnya mengajak Zhu Zuyun jalan-jalan. Cukin sudah memutuskan bahwa ketika dia pergi menjemput Zhu Zuyun, Zhu Zuqing pasti akan ikut. Kedua saudari itu harus menjernihkan kecurigaan mereka sebelumnya. Daji, apakah kamu butuh tulang jiwa? Tanya Cukin Cao Su Daji. Daji tidak membutuhkannya, Daji penuh dengan tulang jiwa. Jawab Sudaji. Pada saat ini, Dugu Bo berjalan masuk dari gerbang halaman lainnya. Cukin, di luar, seseorang dari istana tetua sedang mencarimu. Aula tetua. Cukin sedikit mengernyit. Dia sudah berada di samping Bibi Dong, yang merupakan nama istana paus. Dan karena binatang buas Chihiroji, istana kepausan dan istana presbiterian telah berselisih. Bagaimana aula tetua menemukan dirimu? Kembalilah dan beritahu mereka. Cukin menjawab dengan tenang, jangan pergi. Tunggu, mengapa mereka mencariku? Sepertinya orang suci dari aula tetua ingin bertemu denganmu. Dugu Bo menjawab, orang suci dari aula tetua. Mata Cukin berbinar, orang suci dari aula tetua, bukankah itu Qian Renshui? Itu harus pergi. Tidak ada alasan lain, Cukin ingin melihat wajah asli Qian Renshui. Pada saat yang sama, dia juga ingin tahu mengapa Qian Renshui mencarinya. Dugu Bo, kamu tinggal dan urus mereka, dan aku akan kembali. Setelah itu, Cukin memanggil Sudaji dan melangkah menuju pintu masuk halaman lainnya dengan langkah lebar. Sesampainya di gerbang halaman lainnya, ada total 8 ksatria emas berdiri di sini. Permisi, Tetua Cukin, kapan Anda akan keluar? Salah satu ksatria melihat Cukin dan segera menyapanya. Saya, Cukin menjawab dengan tenang. Ah, mendengar ini, 8 ksatria emas terkejut pada saat yang sama. Mereka semua terkejut. Allah Wuhun, ada sesepuh muda seperti itu. Cukin tahu bahwa mereka tidak mempercayainya, dan tidak repot-repot menjelaskan, jadi dia mengeluarkan kartu 6 Raja Do Surga. Melihat token itu,
8 orang itu segera menghormatinya. Pada saat yang sama, keheranan mencapai ekstrim. Mari kita bicarakan, apa yang Anda cari di istana tetua? Tanya Chukin. Tetua Chukin, ksatria yang dipimpin itu menjawab, wanita suci yang memanggilmu. Mengenai apa yang terjadi, Anda akan tahu saat Anda pergi. Pimpin jalan. Aula tetua, sebagai salah satu bangunan paling megah di kota Wuhan, skalanya tidak kalah dengan Aula Paus sama sekali. Gerbangnya saja tingginya 20 meter. Saat memasuki istana kepausan, Anda akan melihat patung malaikat raksasa. Di sekeliling patung, terdapat total 18 kursi raja dengan sandaran tinggi. Kursi-kursi itu milik 7 pentahbisan Aula Wuhan, 9 tetua, paus Aula kepausan, dan orang-orang suci Aula tetua. Manusia salju 1000 ren. Chukin sedikit mengernyitkan alisnya saat dia masuk dan melihat tidak ada seorang pun di dalam. Tetua Chu, bagaimana Anda tahu nama yang mulia ratu? Ksatria yang memimpin sedikit terkejut. Ini bukan yang seharusnya Anda tanyakan. Chukin menjawab dengan tenang. Ya, penjaga kuil buru-buru menjawab, Yang mulia, akan segera tiba. Tetua Chu dan Qin, tunggu sebentar di sini. Setelah itu, Santo Pelindung mundur dengan hormat. Wajahnya banyak sekali. Chukin bergumam pada dirinya sendiri dengan aneh. Kemudian, Chukin mengarahkan pandangannya ke patung malaikat di depannya. Jika dia ingat dengan benar, dalam karya aslinya, di mana Qian Renshui mewarisi dewa para malaikat ada dalam ilusi patung ini. Qian Renshui bukanlah seorang pelintas, tetapi dia menjadi dewa sebelum Tang San, tetapi pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Tang San, putra keberuntungan. Tentu saja, Chu dan Qin ada di sini, jadi tentu saja plotnya tidak akan berkembang seperti ini. Dia tidak bisa membiarkannya, Tang San menyakiti istrinya. Selain itu, tidak pasti apakah Chukin akan membiarkan Tang San hidup sampai saat itu. Saat Chukin mengagumi patung malaikat itu, sepasang mata berbintang yang cerah muncul diam-diam, menatap Chukin secara intensif. Pada saat ini, Chukin menyadari bahwa dia sedang dimata-matai, jadi matanya menyusut dan dia berteriak ke kiri, siapa, keluar. Begitu suara itu jatuh, telapak tangan Chukin sedikit berkumpul ke arah sisi itu, dan kekuatan yang kuat segera mengalir keluar. Apa? Tiba-tiba, suara wanita yang tajam terdengar. Pada saat yang sama, singgasana di sebelah kiri terkoyak, memperlihatkan sosok yang sangat cantik. Wanita itu seperti malaikat yang datang ke dunia. Rambut pirang dan lembutnya berkibar, dan di bawah rambut itu ada pedang kecantikan yang sempurna. Mata dan Feng bersinar dengan cahaya keemasan, dan matanya penuh dengan kesombongan, alisnya menjuntai seperti daun willow, bibir dan hidungnya merah, kecantikannya tidak ada bandingannya. Melihat sosoknya lagi, Qian Renshui mengenakan baju besi emas yang cantik dan sepatu bot hak tinggi emas. Seluruh sosoknya menunjukkan lekukan es yang sempurna, yang membuat orang ingin mengikuti rambutnya. Merasa sampai ke pergelangan kaki. Keduanya digabungkan menjadi satu, yang tidak hanya memberi Qian Renshui sosok yang seksi dan mempesona, tetapi juga memberinya pesona dan temperamen unik yang tidak dapat dimiliki wanita biasa. Itu memberi orang perasaan bahwa itu dapat dilihat dari kejauhan tetapi tidak untuk dimainkan. Sangat cantik, hati Chu dan Qin sedikit beriak. Wanita ini harus menjadi istri. Chukin diam-diam berkata dalam hatinya. Tanpa sadar, Chu dan Qin diam-diam mendesak, kekuatan perspektif dari Tian mengais Silkworm. Pemandangan di depannya membuat Chu dan Qin semakin ingin berhenti. Melihat tatapan lurus Chukin, Qian Renshui merasa seperti seluruh tubuhnya sedang dimata-matai, tetapi dia bahkan tidak menghindar siapa yang berani menyakiti tuan muda. Tepat saat Chu dan Qin berada di Xingtou, sebuah suara tua yang agak menyedihkan terdengar. Segera setelah itu, seorang lelaki tua dengan potongan rambut yang akan membunuh Matt melesat keluar dari sisi Chukin. Orang ini adalah salah satu pelindung Qian Renshui, Snake Lens Doulou. Pada saat berikutnya, tombak ular sepanjang 8 kaki di tangan Snake Lens Doulou terbang keluar dan menusuk Chukin. Chukin segera mendapatkan kembali kekuatan mentalnya dan berbalik untuk memanggil tombak pembasmi di tangannya, dan bertabrakan langsung dengan tombak 8 ular. Ada suara, ketukan, yang keras, dan tombak dewa dan tombak ular saling bertabrakan dengan keras. Dalam sekejap, energi mengerikan menyebar ke seluruh istana para tetua. Semua kursi raja bergetar dan bergemuruh saat ini. Setelah konfrontasi singkat,
tombak perkasa itu mengalahkan Snake Lens dan mendorongnya ke arah Snake Lens Doulo bersama-sama. Apa? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan roh yang begitu kuat? Snake Lens Doulo sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria di depannya yang tampak lebih muda dari Qian Renshui bisa mengeluarkan energi untuk menghancurkan gelarnya, Douro. Sebagai upaya terakhir, Snake Lens Douro dipaksa keluar dari cincin roh. Melihat cincin roh itu, kekuatan Snake Lens Douro langsung melonjak, dan Chu Qin sedikit kewalahan. Jangan lupa, meskipun Chu Qin kuat, itu semua karena metodenya. Pada saat ini, Chu dan Qin tidak memiliki semua metode. Kekuatan roh tingkat ke-86 secara alami tidak mungkin menjadi lawan Snake Lens Douro 93. Terlebih lagi, Chu Qin tidak memiliki cincin roh. Namun, Chu dan Qin juga dengan cepat mengorbankan 8 cincin jiwa setelah simulasi, menjalankan kebenaran mendalam Kekaisaran Dewa Naga pada saat yang sama. Pada saat ini, Snake Lens Douro merasakan kejutan di dadanya lagi, dan kewalahan untuk sementara waktu. Kontra, pupil mata Qian Renshui dan Snake Lens Douro menyusut tajam. Mereka semua tahu bahwa Chu Qin baru berusia 17 tahun. Tanpa diduga, itu telah mencapai level kontra. Berhenti, Penatua Ular Lens. Qian Renshui dengan cepat bereaksi dan berteriak pada Ular Lens Doulo. Ular Lens Doulo segera berhenti setelah mendengar ini. Jika tidak, jika Anda terus bertarung, dia pasti akan mengempis. Chu Qin awalnya tidak mau melawan Ular Lens Doulo, dan kemudian mengambil kembali cincin roh. Penatua Chu Qin, layak menjadi penatua termuda di Aula Wuhun. Qian Renshui berseru ke arah Chu Qin, pada usia ini, dia telah mencapai level kontra. Kamu adalah Qian Renshui. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh terhadap Qian Renshui. Berani sekali, beraninya kau memanggil tuan muda secara langsung. Snake Lens Dou mengerutkan kening. Tidak apa-apa, Qian Renshui tersenyum kembali ke arah Snake Lens Dou. Mari kita bicarakan, apa yang kau cari dariku? Kata Chu Qin dingin. Penatua Chu Qin, apakah ini acuh tak acuh terhadap semua orang? Qian Renshui dan Dai mengerutkan kening. Baik di Heaven Dou Empire atau Spirit Hall, ini mungkin pertama kalinya seseorang berbicara padanya seperti ini. Tidak sama sekali, aku berbicara dengan sangat lembut kepada wanitaku. Chu Qin tersenyum tenang. Wanita-wanitamu. Qian Renshui dan Dai mengerutkan kening. Jadi, Penatua Chu Qin, apakah kau punya banyak pacar? Tidak banyak, 13. Kata Chu Qin terus terang. Mendengar ini, Snake Lens Dou tercengang, ekspresi Qian Renshui juga tenggelam, tetapi dia dengan cepat kembali normal, sepertinya Penatua Chu Qin benar-benar generasi yang bahagia. Dalam sekejap, kasih sayang Qian Renshui untuk Chu Qin sedikit menurun. Tetapi hanya ada beberapa, Qian Renshui memiliki tingkat kasih sayang yang sangat tinggi terhadap Chu Qin, jika tidak, dia tidak akan dapat kembali ke Istana Wuhun untuk menemuinya setelah kembali ke Kekaisaran Surga Dou. Faktanya, Chu dan Qin saat ini tidak memiliki sedikit pun perasaan untuk menggoda Qian Renshui. Bagaimanapun, tidak ada sistem. Akankah Qian Renshui, tuan muda dari Aula Roh Bangsawan, mengambil inisiatif untuk menyukainya? Liu yang adil tidak berani mengatakannya, tetapi dia pasti bahagia. Chu Qin berkata dengan suam-suam kuku, baiklah, Qian Renshui, mari kita bicara, apa urusannya denganku? Jika kamu tidak mengatakannya, aku bisa pergi. Mendengar kata-kata acuh tak acuh Chu Qin, Qian Renshui tiba-tiba merasa kesal. Chu Qin ini benar-benar tidak menganggapnya serius. Namun, itu saja, dia bahkan tidak merasa marah pada Chu Qin. Mungkinkah Chu Qin tidak tahu identitasnya? Oke, Qian Renshui menjawab, Penatua Chu Qin adalah penatua ke-10 dari Aula Wuhun yang dicalonkan oleh Paus. Namun, jika Anda ingin secara resmi menjadi anggota Aula Penatua, Anda harus melalui Aula Besar Wuhun. Artinya, kakek saya menyetujuinya. Sekarang kakek saya sedang mengasingkan diri, dan saya akan menangani semua urusan Aula Penatua. Artinya, Penatua Chu Qin bukan penatua resmi sekarang, kecuali untuk hak istimewa kartu Raja 6 Dou Surga di tangan Anda jangan menikmati perlakuan apapun dari para penatua Aula Wuhun. Ucapan Qian Renshui sangat jelas. Pertama, itu berarti bahwa dia adalah putri Aula Wuhun. Kedua, Chu Qin ingin secara resmi menjadi penatua, dia harus mendapatkan persetujuannya. Qian Renshui awalnya berpikir bahwa ini akan membuat Chu Qin tidak terlalu acuh padanya. Namun,
Yang tidak diduga Qian Renshui adalah bahwa Chu Qin sama sekali tidak peduli dengan posisi para tetua. Jadi Chu Qin berkata dengan tenang, itu benar. Aku tidak benar-benar ingin menjadi tetua Aula Roh. Apa? Qian Renshui dan Dai mengerutkan kening. Ya, Chu Qin melanjutkan, karena ini masalahnya, aku bukan penatua Aula Roh, bolehkah aku pergi sekarang? Qian Renshui sedikit tercengang. Selanjutnya, Qian Renshui bahkan lebih tercengang. Begitu dia selesai berbicara, Chu Qin berbalik dan pergi. Chu Qin awalnya tidak ingin mendengarkan perintah seseorang, bahkan Qian Renshui tidak bisa melakukannya, tetapi yang terakhir tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Hei, Qian Renshui berteriak dengan marah. Namun, Chu Qin tidak pernah melihat ke belakang sampai dia meninggalkan istana para penatua. Qian Renshui langsung tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa Chu Qin harus dekat dengannya, lalu Qian Renshui memanfaatkan tren untuk mencongkel Chu Qin dari aula kepausan ke aula penatua. Dan sekarang, Chu Qin langsung pergi. Qian Renshui menggertakkan giginya dan menghentakkan kaki. Tuan muda, Chu dan Qin juga tidak menempatkanmu di matamu. Snake Lens Dou mengerutkan kening, Tuan muda, apakah Anda ingin meminta kuda pentahbisan yang hebat dan membersihkannya? Bagaimana mungkin kakek keluar untuk masalah sepele seperti itu? Qian Renshui menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, Tuan muda, mengapa Anda tidak mengambil kembali kartu Kaisar 6 Dou surga miliknya dan mengusirnya dari kota Wuhun? Snake Lens Dou melanjutkan, pertama, kartu Kaisar 6 Dou surga diberikan oleh Paus, dan kakek tidak dapat mengambilnya kembali. Kedua, apakah Anda kepala babi? Untuk mengusir seorang jenius seperti itu keluar dari aula Wuhun dan bergegas ke sisi berlawanan dari aula Wuhun. Qian Renshui bukan suasana yang baik, dia tinggal di aula Paus, itu lebih baik daripada menentang aula Wuhun. Bawahan itu membosankan, sudut mulut Snake Lens Dou berkedut. Dia sedikit terkejut, meskipun Qian Renshui sedikit gelisah pada saat-saat biasa, dia tidak pernah memarahi dirinya sendiri seperti itu. Tampaknya Qian Renshui benar-benar marah sampai ke tulangnya. Namun, masuk akal jika Qian Renshui sangat marah, dia harus langsung menyerang Chu Qin. Bagaimana Anda bisa memanjakan Chu Qin begitu banyak? Chu Qin, Qian Renshui diam-diam mengepalkan tinjunya. Namun, yang ditunjukkannya bukanlah kemarahan, melainkan keluhan yang mendalam. Awalnya, ketika mendengar bahwa ada lebih dari selusin wanita di Chu dan Qin, rasa sayang Qian Renshui padanya berkurang. Namun, saat ini, Qian Renshui berpikir bahwa dia adalah tuan muda istana Wuhun, dan ada lebih dari selusin wanita di Chu dan Qin yang masih begitu acuh tak acuh padanya. Mungkinkah aku tidak dapat dibandingkan dengan selusin wanita itu? Perasaan enggan untuk mengakui kekalahan muncul secara spontan di hati Qian Renshui, dan itu masih ada. Chu Qin dengan santai berjalan keluar dari aula para tetua. Sekarang dia bisa dikatakan tidak takut pada langit, lagi pula, Paus Istana Jiwa dan penguasa binatang jiwa, Gu Yuena, adalah wanitanya. Pada saat yang sama, dia sama sekali tidak takut dengan dendam Qian Renshui. Dia percaya bahwa Qian Renshui tidak bisa membenci dirinya sendiri karena ini. Oh, Qian Renshui, sebentar lagi, kau harus menjadi milikku. Chu Qin diam-diam berkata dalam hatinya halaman istana Wuhun. Begitu mereka melihat Chu Qin, para wanita menyambut mereka dengan gembira. Tentu saja Chu Qin tahu alasan kegembiraan mereka. Setelah menyerap 3 tulang jiwa berturut-turut, semua wanita pasti telah membuat kemajuan besar. Chu Qin, aku telah mencapai level 48. Ning Rongrong langsung melompat ke atas, tergantung di leher Chu Qin seperti gurita. Hanya 48. Chu Qin sedikit mengernyit. Ah, apa artinya berada di level 48? Ning Rongrong berkata dengan aura, aku baru berusia 14 tahun. Siapa yang sepertimu? Oke, aku salah. Chu Qin balas tersenyum, Rongrong adalah yang terbaik, oke. Ning Rongrong mencium wajah Chu Qin dan tersenyum puas. Xiao Wu, bagaimana denganmu? Chu Qin menoleh ke Xiao Wu dan bertanya. Level 49, Xiao Wu tersenyum penuh kemenangan, selain itu, Binger Yan Hu Lingling masih saudara perempuan, dan Zhu Qing, yang telah mencapai level 50. Jadi, apakah kamu membutuhkan cincin roh kelima? Chu Qin menatap Huo Wu dan yang lainnya. Semua wanita menjawab serempak. Baiklah, jika kamu tidak terburu-buru, aku akan membawamu untuk mendapatkan cincin roh kelima setelah beberapa saat.
Chu Qin tersenyum sedikit. Begitu dia kembali ke istana jiwa bela diri, dia hendak pergi, Bibi Dong pasti tidak akan senang. Mereka semua telah mengolah tubuh berlian glasir berwarna, yang membutuhkan lebih dari 100.000 tahun cincin roh, dan pasti tidak ada di hutan perburuan. Tidak terburu-buru. Huo dan yang lainnya menjawab dengan cerdik. Tidak, Chu Qin. Ning Rongrong cemberut. Yah, mengapa itu salah? Chu Qin mengerutkan kening. Beberapa waktu lalu, Zhu Qing jelas berada di level yang sama denganku. Ning Rongrong mengerutkan kening, mengapa? Setelah pergi ke hutan besar Stardog, levelku lebih tinggi dariku. Pangkat Zhu Qing secara alami karena Chu dan Qin memberi tulang jiwa raja. Scarlet padanya, melihat Chu Qin tidak berbicara, Ning Rongrong langsung melompat dari Chu Qin. Sebagian. Rongrong, Xiao Wu berjalan ke sisi Ning Rongrong dan tersenyum lembut. Chu Qin tidak bisa disalahkan untuk ini. Zhu Qing menundukkan kepalanya sedikit, agak takut untuk berbicara. Oh, apakah kamu ingat? Chu Qin menghela nafas sedikit, selama hutan Stardog, Zhu Qing dan Yu Ji dibawa pergi. Tulang rohnya diperoleh pada saat itu. Ternyata begitu. Ning Rongrong mendengar ini dan berkata dengan rasa bersalah. Dia ingat bahwa Zhu Qing hampir dibunuh oleh Tuan Xiong pada saat itu. Dia merasa bahwa tulang jiwa Zhu Qing adalah apa yang pantas dia dapatkan. Baiklah, penyihir kecilku, Chu Qin menyentuh wajah Ning Rongrong. Aku akan memikirkanmu untuk pertama kalinya jika aku memiliki sesuatu di masa depan. Tidak mungkin, Ning Rongrong adalah yang termuda di antara para wanitanya, kecuali Zhu Qing, dan seorang penyihir kecil yang manja, jadi Chu dan Qin tentu saja ingin lebih memanjakan mereka. Baiklah, ini hampir sama. Aku memaafkanmu. Ning Rongrong tersenyum penuh kemenangan, namun, kamu harus tidur denganku malam ini. Bagus. Malam, Chu Qin menuntun Zhu Qing meninggalkan halaman Aula Wuhun dan berjalan keluar dari sebuah hotel tersembunyi di kota Wuhun. Chu Qin, adikku, apakah kamu benar-benar ada di hotel ini? Zhu Qing menatap Chu Qin dan bertanya dengan heran. Ya, Chu Qin mengangguk ringan, setelah beberapa saat, lihatlah adikmu, jangan sakiti dia. Tidak, Zhu Qing menggelengkan kepalanya dengan bijaksana, sebelumnya, aku hanya membencinya dan hanya ingin melampaui adikku. Namun, ketika aku mengalahkannya, aku menemukan bahwa semua kebencian ini karena dia lebih baik dariku. Jadilah kuat, sekarang, aku sama sekali tidak membencinya. Terutama, mengetahui bahwa dia telah mengalami masa-masa sulit selama bertahun-tahun. Ya, Chu Qin memeluk Zhu Qing dan berkata, Chu Qin. Zhu Qing tiba-tiba menatap Chu Qin, dan berhenti bicara. Ada apa? Chu Qin tersenyum lembut. Tidak ada. Zhu Qing tersenyum tipis. Oke, setelah berbicara, Chu Qin membawa Zhu Qing dan berjalan menuju hotel. Tepat saat mereka berjalan ke taman di dalam hotel, sesosok tubuh tiba-tiba melompat dari luar pagar di luar hotel. Chu Qin segera menghentikan Zhu Qing di belakangnya. Namun, sebelum Chu Qin bergerak, dia melihat cahaya hijau yang kuat menyala, diikuti oleh suara yang menyakitkan dan tragis. Setelah itu, sesosok tubuh hijau jatuh dan berlutut di depan Chu Qin, berpartisipasilah Tuan. Sosok tubuh hijau itu mungkin adalah seorang wanita cantik dengan mata besar berusia 30-an. Dia memiliki postur yang anggun dan postur yang anggun. Dia mengenakan baju besi hijau yang ketat. Di balik baju besi itu, ada tubuh yang montok dan sempurna. Ada lekukan yang dalam di dadanya, yang ingin dilihat. Apakah kamu? Chu Qin sedikit terkejut. Tuan tidak mengingatku. Wanita itu menjawab, aku adalah Raja Naga bermata biru. Tuan memintaku untuk melindungi Zhu Zuyun, bukan Sudaji. Ternyata kau juga memiliki wujud manusia. Kata Chu Qin terkejut. Ya, jawab King Yan Longwang. Raja Naga bermata biru, adikku, apakah dia baik-baik saja? Tanya Zhu Qing. Dia adalah Zhu Qing, dan dia adalah wanitaku. Zhu Zuyun yang kau jaga adalah adiknya sendiri. Chu Qin buru-buru memperkenalkan. Kembali ke nyonya, adikmu baik-baik saja. King Yan Longwang tersenyum kembali. Kalau begitu, siapa orang itu tadi? Tanya Chu Qin dengan bingung. Semuanya adalah orang bernama Davis yang dikirim untuk membunuh Zhu Zuyun. Jawab King Yan Longwang. Davis, sudah tahu kalau Zhu Zuyun ada di sini. Chu Qin berkata dengan sedikit marah. Ya, King Yan Longwang menjawab, sejak bulan lalu, ini sudah gelombang pembunuh ke-10. Davis, sialan,
Zuzu King berkata dengan marah sambil menggigit gigi peraknya. Mata Chukin juga marah. Menarik, kata Chukin dengan sudut mulutnya yang miring. Dalam hatinya, Davis ini harus mati. Kakakku, apakah kamu tahu tentang pembunuhan itu? Tanya Zuzu King. Zuzuyun tahu, jawab Raja Naga King Yan, tetapi orang lain tidak tahu. Bawahan melakukannya dengan bersih setiap saat. Tidak ada yang tahu bahwa ada master jiwa dan mati di sini. King Long, kamu melakukannya dengan baik. Bawa kami untuk melihat Zuzuyun. Chukin menoleh ke King Yan Longwang. Ya, Tuan. Setelah itu, di bawah bimbingan Raja Naga King Yan, Chukin dan Zuzu King datang ke kamar tempat Zuzuyun berada. Chukin, Zuzuyun berteriak kaget ketika dia melihat Chukin. Sejak Chukin menyelamatkannya, pikirannya penuh dengan pria ini, tetapi Zuzuyun segera menemukan bahwa Zuzu King dan Chukin Zeng berpegangan erat dengan jari-jari mereka, dan wajahnya menjadi gelap. Zu King. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Zuzu King bertanya. Pada saat ini, Zuzuyun berlutut langsung ke arah Zuzu King, menangis dan berteriak, maafkan aku, Zu King. Karena Davis ingin merebut tahta, dia telah menggunakan Zuzuyun untuk membasmi Zuzu King dan Dai Mubai. Kakak, cepat bangun. Jangan lakukan ini. Zuzu King terkejut ketika dia melihat ini, dan buru-buru membantu Zuzuyun berdiri. Kakak, aku sudah tahu wajah asli binatang buas itu Davis, dan kamu dipaksa. Tapi, aku sendiri yang membunuhmu. Zuzuyun menangis dengan getir, aku minta maaf padamu. Kakak, tidak apa-apa. Zuzu King menjawab, sejujurnya, aku dulu sangat membencimu. Tapi bagaimanapun, kamu adalah adikku. Dan ini tidak akan pernah berubah. Terlebih lagi, aku masih hidup. Apakah kamu juga hidup? Hidup lebih penting daripada apapun. Kakak, tidak mungkin bagimu untuk kembali ke Davis sekarang. Jangan khawatir, aku memaafkanmu. Terima kasih, Zu King. Zuzuyun menangis dengan penyesalan, terima kasih juga, Chukin. Zuzuyun menoleh ke Chukin. Chukin menanggapi dengan senyuman, lalu berkata, Zuzuyun, apa rencanamu selanjutnya? Zuzuyun menggelengkan kepalanya dengan bingung. Di Kekaisaran Bintang Luo, keluarga Zu jelas tidak bisa kembali, dan dia tidak tahu harus pergi kemana. Chukin, mengapa kamu tidak membiarkan adikku mengikuti kita? Melihat ekspresi sedih Zuzuyun, Zuzu King berhenti dan berkata kepada Chukin, ngomong-ngomong, ada begitu banyak wanita di sekitarmu. Chukin awalnya punya rencana seperti itu. Mendengar kata-kata Zuzu King, dia secara alami berkata, ayo kita lakukan. Zuzuyun, kurasa Kekaisaran Bintang Luomu tidak akan kembali. Jika kamu pergi ke tempat lain, kamu juga akan menghadapi Davis. Assassination, ikuti saja kami. Bisakah kamu? Zuzuyun bertanya dengan penuh harap. Tentu saja, kamu adalah adik Zu King. Chukin mengiyakan. Terima kasih semuanya. Saat Zuzuyun berbicara, air mata lain jatuh dari sudut matanya. Baiklah, saudari, jangan menangis. Kata Zuzu King, tetaplah di sisi Chukin, Davis pasti tidak akan berani menyerangmu lagi. Ding, berhasil menyelamatkan Zuzuyun dan memperoleh 100% dukungan dari Zuzuyun. Hadiah tambahan, ternyata membawa Zuzuyun ke sisinya dapat dianggap sebagai penyelamatannya. Sistem, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Chukin mengerutkan kening. Sistem itu diam. Selanjutnya, Chukin dan Zuzu King membawa Zuzuyun kembali ke halaman lain. Untungnya, ada cukup banyak kamar di halaman lain ini, dan Chukin dengan cepat mengatur tempat untuk Zuzuyun. Chukin tertarik pada Qian Renshui terlebih dahulu, dan kemudian terkejut oleh Raja Naga. Bermata biru, awalnya dia ingin memanggil Medusa hari ini, tetapi begitu dia masuk ke kamar, Ning Rongrong bergegas maju. Chukin, apakah kamu ingat apa yang kamu janjikan padaku hari ini? Ning Rongrong berkata dengan sangat bersemangat. Bagaimana mungkin aku tidak ingat? Chukin dengan ringan menggaruk hidung Ning Rongrong. Hehe, haruskah aku mandi dulu? Ning Rongrong bertanya. Mengapa harum sekali? Chukin tersenyum, menatap Ning Rongrong dan berkata, sepertinya jauh lebih besar. Ning Rongrong menunjukkan sedikit rasa malu, dan membuka pakaiannya, memperlihatkan jurang yang lebih dalam dari sebelumnya. Untukmu, aku mencari cara untuk tumbuh lebih besar setiap hari. Terima kasih atas kerja kerasmu. Chukin tersenyum sedikit dan mengeluarkan tulang jiwa kepala dari wadah pemandu jiwa. Hei, ini dia.
Ini adalah tengkorak kebijaksanaan spiritual. Ning Rongrong berkata dengan sedikit terkejut. Ya, Chu Qin mengangguk. Aku telah berada di wadah pemandu jiwa, hampir lupa. Tulang jiwa ini diperoleh dari Si Nian saat itu. Terima kasih, Chu Qin, sekarang aku bisa mencapai level 49. Ning Rongrong sangat gembira, kalau begitu aku bisa menyerapnya sekarang. Apa maksudmu? Kata Chu Qin dengan muram. Ya, aku sangat bodoh. Ning Rongrong bereaksi, lalu dia menyingkirkan tulang jiwa dan mencium Chu Qin. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh berdarah masuk dari pintu, dan itu adalah Zhu Zuqing. Zhu Qing, Chu Qin dan Ning Rongrong tanpa sadar melepaskan satu sama lain. Ah, sepertinya aku tidak datang di waktu yang tepat, kata Zhu Zuqing dengan heran. Tidak, jawab Chu Qin. Zhu Qing, apakah kamu mencariku? Ya, Zhu Zuqing menjawab dengan sedikit rasa bersalah, namun, sepertinya aku mengganggumu. Tidak masalah, kami tidak terburu-buru, kata Ning Rongrong tanpa daya sambil tersenyum. Baiklah, Zhu Zuqing mengerutkan bibir merahnya dengan ringan, lalu menjawab, Chu Qin, bolehkah aku bertanya sesuatu? Apa yang tidak bisa kamu katakan padaku? Chu Qin tersenyum tipis. Sebenarnya, kurasa aku tidak perlu membicarakan ini. Tapi aku masih ingin bicara. Zhu Zuqing menjawab, Chu Qin, atau kau bisa membawa pergi adikku? Ah, Ning Rongrong dan Chu Qin berkata serempak. Ya, Zhu Zuqing menundukkan kepalanya sedikit, adikku sendirian, dan sekarang dia telah dibunuh oleh Kekaisaran Bintang Luo. Perintah pencarian telah menyebar ke seluruh benua Douro. Dia sangat menyedihkan, dia hanya bisa tinggal di sisimu, dia yang paling aman. Jadi, aku mohon, bawa adikku. Chu Qin, adik Zhu Qing sangat menyedihkan, kau punya begitu banyak wanita, tidak masalah jika kau punya satu lagi. Ning Rongrong juga tergerak oleh belas kasihan, dan kemudian meminta bantuan. Rongrong, Zhu Qing, apakah kau benar-benar berpikir begitu? Tanya Chu Qin. Ning Rongrong dan Zhu Zuqing mengangguk pada saat yang sama. Kalau begitu aku setuju. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, dan berkata dengan sengaja, namun, Zhu Zuyun juga tidak setuju, itu belum tentu benar. Dia pasti akan setuju. Zhu Zuqing dan Ning Rongrong berkata diam-diam lagi. Setelah berbicara, kedua wanita itu saling memandang, dan kemudian Ning Rongrong berkata, Chu Qin, dengan pesonamu, seharusnya tidak ada wanita yang bisa menolak. Baiklah, ayo pergi, biarkan aku mencoba. Hati Chu Qin bersemi setelah menerima pujian seperti itu. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Zhu Zuqing mengangguk. Jika kamu tidak bisa datang, mengapa kamu pergi? Sudut mulut Chu Qin miring, Zhu Zuqing menarik diri, dan kemudian pintu ditutup rapat. Zhu Zuqing dengan cepat mengerti apa yang dimaksud Chu Qin, dan hatinya penuh dengan kegembiraan. Pada saat ini, sosok merah muda keluar dari bawah tempat tidur, dan itu adalah Xiao Wu. Xiao Wu, kata Chu dan Qin dengan heran bersamaan. Aku sudah lama menunggumu, kata Xiao Wu sambil tersenyum. Yang satu berkata, kekuatan. Yang kedua berkata, kecepatan. Obrolan semalam, Samsung berkumpul. Keesokan harinya, kamar Zhu Zuyun. Pada saat ini, Zhu Zuyun gelisah, dengan emosi yang rumit di dalam hatinya. Pertama, meskipun Zhu Zuqing memaafkannya atas kesalahannya, dia masih merasa bersalah di dalam hatinya. Kedua, hatinya sangat sunyi. Sekarang Kekaisaran Bintang Luo dan keluarga Zhu tidak dapat kembali, dan dia tinggal bersama saudara perempuannya untuk alasan yang tidak diketahui, dan hatinya sangat pahit. Akhirnya, dia memikirkan sosok Chu Qin sepanjang waktu. Atau, aku akan menyerah pada Davis. Zhu Zuyun diam-diam berkata dalam hatinya, keluarga Zhu mungkin, oh, itu tidak mungkin. Keluarga Zhu, keluarga yang sentimental, pasti sudah mulai membunuhku dengan keluarga kerajaan Xingluo. Naik, Zhu Zuyun, memikirkanmu, putri dari pihak ibu keluarga Zhu, dia berakhir di medan seperti itu. Zhu Zuyun tanpa sadar menangis. Atau, aku akan berlindung pada Tuan Chu. Zhu Zuyun terus bergumam pada dirinya sendiri, lupakan saja, belum lagi apakah dia bisa melihatku. Terlebih lagi, dia sudah menjadi saudara perempuannya. Zhu Zuyun, Zhu Qing benar kamu sangat hebat, bagaimana kamu bisa memiliki ide seperti itu? Hei, ini mungkin terjadi dalam kehidupan ini. Zhu Zuyun menghela nafas, merusak diri sendiri mungkin merupakan kelegaan terbaik.
Dengan itu, telapak tangan Zhu Zuyun berubah menjadi cakar kucing. Dia memandang cakar kucing hantu itu seperti besi dingin. Zhu Zuyun tidak dapat membayangkan bahwa dia akan menggunakan cakar kucing ini untuk mengakhiri dirinya sendiri. Tubuhnya mulai gemetar, dan matanya menjadi kosong. Siapa yang tidak takut mati? Tapi Zhu Zuyun tidak punya pilihan dengan itu. Telapak tangan Zhu Zuyun berubah menjadi cakar kucing. Dia menatap cakar kucing hantu itu seperti besi dingin. Zhu Zuyun tidak dapat membayangkan bahwa dia akan menggunakan cakar kucing ini untuk mengakhiri dirinya sendiri. Tubuhnya mulai gemetar, dan matanya menjadi kosong. Siapa yang tidak takut mati? Tetapi Zhu Zuyun tidak punya pilihan. Kamu sudah mati, apa yang harus dilakukan Su King? Pada saat cakar kucing Zhu Zuyun hendak memotong tenggorokannya, cakar kucingnya dihentikan oleh gelombang kekuatan roh dan tetap berada di udara. Pada saat yang sama, suara magnetik dan jernih melayang dari luar rumah. Tuan Chu, ketika Zhu Zuyun melihat suara di pintu, dia menangis. Mengapa kamu begitu mahal? Chu Qin berkata dengan kejam, Davis belum mati, bagaimana kamu bisa mati? Apakah kamu tidak ingin balas dendam? Ya, tetapi, Tuan Chu, aku tidak bisa membunuh Davis sama sekali. Zhu Zuyun menjawab, kamu tidak bisa membunuh, bukan? Chu Qin tersenyum acuh tak acuh. Tuan Chu, Anda ingin membunuh Davis. Zhu Zuyun menyipitkan matanya yang indah, tapi, kenapa? Sekarang, aku akan memberitahumu. Kilatan Chu Qin muncul di wajah Zhu Zuyun dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan langsung mencium bibir merahnya. Zhu Zuyun tiba-tiba membuka pupilnya, sedikit bingung. Namun, alam bawah sadarnya, membiarkannya menurutinya. Chu Qin saat ini tidak memiliki tabu. Pertama, Zhu Zuqing telah setuju. Kedua, dia telah mendapatkan 100% dukungan Zhu Zuyun. Zhu Zuyun harus menjadi miliknya. Yang terpenting adalah Zhu Zuyun telah memilih untuk memutilasi dirinya sendiri. Jika Chu Qin tidak menunjukkan sikapnya, dia tidak akan berani membayangkan perilaku luar biasa apa yang akan dilakukan gadis bodoh ini. Setelah waktu yang lama, kedua orang itu berhenti berciuman. Tuan Chu, Anda, Zhu Zuyun masih agak terkejut dan tidak yakin. Tidak mengerti. Chu Qin menjawab dengan marah, saya ingin memerintah Anda. Ketika Zhu Zuyun mendengar kata-kata itu, dia sangat terkejut, tapi, Su King sudah berakhir. Dia sudah setuju. Chu Qin menjawab, Zhu Zuyun, sekarang terserah padamu untuk setuju. Dengan itu, Chu Qin membuka tangannya. Mendengar ini, Zhu Zuyun tidak bisa menahannya lagi dan melemparkan dirinya ke pelukan Chu Qin. Dan Chu Qin memeluk Zhu Zuyun dengan erat. Kamu akan menjadi milikku mulai sekarang. Apakah kamu masih berpikir untuk mencekik dirimu sendiri? Chu Qin berkata lembut ke arah Zhu Zuyun. Mendengar ini, Zhu Zuyun menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Yah, ini bagus. Chu Qin membelai kepala Zhu Zuyun, jangan khawatir, tidak akan lama lagi sebelum kamu akan mendengar berita tentang Davis. Tidak, keluarga kerajaan Xingluo sudah mati. Pupil mata Zhu Zuyun mengecil drastis. Jika Anda mengatakan ini dari mulut siapapun, Zhu Zuyun seharusnya tidak bereaksi seperti itu, karena dia paling tahu kekuatan kerajaan Xingluo. Namun, dia mempercayai kata-kata Chu Qin. Su King, masuklah, kata Chu Qin saat ini. Suara itu jatuh, dan sosok yang jernih dan cantik berjalan masuk dari luar, dan itu adalah Zhu Zuqing. Su King, ketika Zhu Zuyun melihat Zhu Zuqing, dia langsung ingin melepaskan Chu Qin. Tetapi Chu Qin menanggapi dengan senyumnya yang mengiyakan, dan Zhu Zuyun tidak melepaskan telapak tangan Chu Qin. Kakak, kamu sangat bodoh. Zhu Zuqing menangis, mengapa kamu memilih untuk memotong dirimu sendiri dengan cara ini? Zuqing, aku. Sebelum Zhu Zuyun selesai berbicara, Zhu Zuqing telah memeluknya. Kakak, kita akan mengikuti Chu Qin bersama-sama di masa depan, dan tidak pernah berpisah. Zhu Zuyun membeku sejenak sebelum akhirnya mengangguk dan berkata, apakah itu visi Dai Mubai, Davis, atau Bibi Dong untuk menyatukan daratan? Chu dan Qin punya cukup alasan untuk menghancurkan keluarga kerajaan Xingluo. Namun, Chu Qin tidak terburu-buru. Masih kalimat yang sama, jika dia ingin menghancurkan keluarga kekaisaran Xingluo, dia harus pergi ke kota Xingluo, dan dia baru saja kembali ke kota Wuhun, jadi tentu saja dia perlu lebih banyak menemani Bibi Dong. Biarkan keluarga kekaisaran Xingluo hidup 1 atau 2 hari ekstra tanpa masalah. Ding, misi cabang Dewi Bibi Dong dirilis, pergi berbelanja dengan Bibi Dong. Hadiah,
Cit, benda tak terlihat. Pergi berbelanja dengan Bibi Dong. Chukin berkata sedikit terkejut. Bibi Dong adalah paus, dan sulit bagi Chu dan Qin untuk membayangkan seperti apa dia berbelanja. Tetapi karena itu adalah tugas sistem, maka tentu saja Chukin harus menarik Bibi Dong keluar. Tunggu, sistem, bukankah pelarian benda tak terlihat berarti tak terlihat dan transparan? Ya, bukankah tuan rumah menyukainya? Jawab sistem. Bagus sekali. Chukin menjawab, sistem, Anda selalu menuruti apa yang saya maksud. Saya selalu punya pertanyaan, apakah Anda seorang pria atau wanita? Tuan rumah, tidak mungkin, para wanita di benua Douluo tidak bisa memuaskan Anda lagi. Kata-kata sistem itu mengandung sedikit kebencian. Itu tidak benar, aku hanya penasaran, jangan terlalu banyak berpikir. Chukin menjawab, kurasa kau sangat mengenal pria, kau pasti wanita. Tuan rumah berkata ya, biarlah. Sistem menjawab, sistem, lalu mengapa kau begitu baik padaku? Chukin melanjutkan, itu sangat baik, tuan rumah akan memiliki sistem. Dengan kata lain, tuan rumah memberi kehidupan pada sistem dan merupakan satu-satunya tuan rumah dari sistem itu. Jika tuan rumah itu pergi, sistem itu tidak akan ada lagi. Segala sesuatu dalam sistem adalah tuan rumah bahagia, sistem juga akan bahagia. Jadi jangan berpikir bahwa aku membantu tuan rumah, tetapi tuan rumah membantu saya menjadi bahagia. Anda memberi saya kehidupan, dan kedua, jika tidak ada tuan rumah untuk melakukan tugas, tidak peduli seberapa kuat sistemnya, itu hanyalah satu mesin yang tidak dapat dioperasikan. Kalau begitu, perasaanmu baik-baik saja. Chukin tersenyum tipis, karena kamu seorang wanita, apakah kamu akan berubah? Aku akan, tetapi belum waktunya. Penatua Chukin. Di luar aula paus, melihat Chu dan Qin yang mengeluarkan kartu Kaisar Do 6 surga, dan para ksatria kuil pelindung, mereka berlutut dan berkata, apakah paus ada di dalam? Tanya Chukin. Di bawah mahkota paus, bahas masalah di dalam. Ksatria kepausan berkata dengan hormat, keluar dari sini. Tepat pada saat ini, suara marah Bibi Dong datang dari aula paus. Segera setelah itu, beberapa uskup aula Wuhun berjalan keluar dari aula paus dengan gemetar. Kalian hentikan aku, mengapa paus marah? Chukin bertanya kepada orang-orang ini. Siapa kalian? Beraninya kalian mengatakan 5 dan 6 di sini. Melihat penampilan Chukin yang belum dewasa, uskup itu tersenyum acuh tak acuh. Uskup Raja, ini adalah penatua baru Istana Paus, Tuan Chu dan Qin. Chukin berkata sebelum dia bisa berbicara. Ksatria Paladin itu berkata lebih dulu. Para uskup terkejut setelah mendengar kata-kata itu, dan kemudian menjawab dengan hormat, lihat penatua Chukin. Ayolah, mengapa paus marah? Chukin menjawab dengan tenang. Penatua Hui Chukin adalah wanita suci dari aula penatua, dia ingin menjadi penatua pengadilan aula Wuhun. Uskup itu menjawab, paus marah karena suatu alasan. Ketika Chukin mendengar ini, dia langsung mengerti. Yang mulia di aula penatua, bukankah itu Qian Renshui? Karena Dewi Raksa, Qian Renshui dan Bibi Dong memiliki kebencian yang dalam. Jika Qian Renshui menjabat sebagai penatua pengadilan aula Wuhun, kekuatan Bibi Dong pasti akan berkurang. Tidak heran Bibi Dong begitu marah. Untungnya, Chukin bertanya kepada uskup, jika tidak, Bibi Dong tidak akan mengatakan hal-hal seperti itu. Baiklah, sekarang kau boleh pergi. Chukin mengangguk, lalu melangkah masuk ke aula paus dan menutup pintu. Ini bukan tentang membiarkanmu pergi. Chukin, Bibi Dong awalnya marah, dan ketika dia melihat Chukin, kata-katanya langsung menjadi lembut. Chukin tersenyum acuh tak acuh, dan mendatangi Bibi Dong dengan kecepatan maksimal, apa yang membuat Donger begitu marah. Tidak ada apa-apa. Bibi Dong tersenyum, Chukin, mengapa kau di sini? Tidak bolehkah aku ikut? Chukin berkata dengan suasana hati yang tidak baik. Aku boleh ikut, tentu saja aku bisa. Jawab Bibi Dong. Itu bagus. Chukin balas tersenyum, turunlah. Apakah kau menginginkannya lagi? Bibi Dong Kiao tersipu, berpikir bahwa Chukin akan melakukan hal yang sama seperti Liu Erlong malam itu. Tidak, Chukin tersenyum tenang, turunlah, aku akan memijatmu. Jika kau merasa tidak nyaman, pijatlah dan rileks, itu yang terbaik. Apakah kau masih memijat? Bibi Dong menghela napas lega, sedikit terkejut. Tentu saja, Chukin mengangguk,
di hutan besar Stardoll, aku mendesak Yuena setiap hari. Yuena, Bibi Dongdai mengerutkan kening. Jangan banyak bertanya, kata Chukin, dengan cekatan mengeluarkan selimut dari wadah pemandu jiwa dan membentangkannya di kursi raja. Di sini, kata Bibi Dong malu-malu. Jangan khawatir, aku sudah memerintahkan para penjaga, tidak seorang pun akan masuk. Chukin mengangguk ringan. Baiklah, baiklah. Bibi Dong terkekeh dan berbaring di atasnya dengan patuh. Setelah itu, Chukin merentangkan gaun ungu dan emas Bibi Dong dan perlahan memudar. Apakah kamu akan melepas pakaianmu? Bibi Dong memerah lagi. Meskipun dia dan Chukin telah berterus terang satu sama lain sejak lama, mereka saling mengenal secara mendalam. Tetapi Chudankin berulang kali memintanya untuk melakukan ini di istana kepausan. Jangan lepas pakaianmu, bagaimana kamu memijat? Chukin berkata dengan tidak senang, mengapa, Paus masih malu? Kalau begitu kamu juga yang melepasnya. Bibi Dong mengerutkan bibirnya dan tersenyum, bahkan jika seseorang melihatnya, kamu akan bersama kamu. Oke, setelah itu, Chukin juga melepas mantelnya. Segera, sesuai dengan metode pijat asli untuk Gu Yuena, tekan dengan lembut punggung Bibi Dong yang cantik. Kulit Bibi Dong, seperti Gu Yuena, sangat halus dan dingin, bahkan jika Chukin telah menyentuhnya berkali-kali, masih terasa sangat menyegarkan. Teknik Chukin sangat unik sehingga Bibi Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Sangat nyaman, mendengar napas Bibi Dong dan aroma khas Bibi Dong, Chukin tanpa sadar menggeser telapak tangannya ke pantat Bibi Dong yang sombong. Karena di istana kepausan, Bibi Dong tidak berani bernapas. Orang biasa tidak bisa bernapas, saya khawatir mereka akan mati lemas, tetapi Bibi Dong melakukannya. 1 jam kemudian, setelah berdiskusi sebentar, Bibi Dong dan Chukin sama-sama bangun dengan pakaian yang nyaman dan puas. Kenapa? Apakah suasana hatimu lebih baik? Tanya Chukin. Ya, tidak mungkin lebih baik lagi. Bibi Dong mengangguk. Caramu benar-benar hebat untuk menyembuhkan suasana hatimu. Jika kamu bisa melakukan ini setiap hari, maka itu akan hebat. Kata Chukin lembut, Donger, jika aku berbicara padamu setiap hari, apa yang akan dilakukan saudara perempuanmu? Yah, aku bercanda. Bibi Dong tersenyum tipis. Kau tahu, Chukin mengangguk, selanjutnya, kamu seharusnya tidak melakukan apa-apa. Ya, Bibi Dong mengangguk lembut. Baiklah, pergi berbelanja denganku. Chukin balas tersenyum. Pergi berbelanja. Bibi Dong tertegun, pergi ke jalan-jalan kota Wuhun. Kalau tidak, Chukin memiringkan sudut mulutnya, kamu ingin menolak. Chukin, aku Paus. Bibi Dong menjawab, jika seseorang tahu bahwa aku akan pergi berbelanja denganmu, maka aku. Ya, kata Chukin tegas sambil mengedipkan mata. Kalau begitu aku akan ganti baju. Bibi Dong pun terpaksa setuju. Tak lama kemudian, Bibi Dong mengganti gaun ungu dan emasnya di depan Chukin dan mengeluarkan gaun hitam. Di saat yang sama, ia mengeluarkan topeng, menutupi matanya, dan menutupi wajahnya dengan kain kasa hitam yang tidak tembus pandang. Cantik sekali, Chukin mencibir di sudut mulutnya. Meski mengenakan gaun hitam, tubuh Bibi Dong yang dewasa dan montok tetap tidak bisa disembunyikan. Bahkan gaun panjang dan sepatu bot hak tinggi yang dikenakan di bagian bawah tubuhnya memperlihatkan kecantikan yang menggoda. Namun, benang hitam itu tidak perlu. Chukin tersenyum tipis sambil menatap wajahnya yang terbungkus benang hitam dan topeng tanpa meninggalkan celah. Tidak, Bibi Dong langsung menjawab, ini adalah batas terakhirku, kalau tidak, aku tidak akan pergi bersamamu. Baiklah, ayo pergi. Bibi Dong mendengar ini, kekuatan jiwanya mengalir pelan, dan saat berikutnya ia dan Chukin sudah tiba di kaki Gunung Wuhun. Jelas, Bibi Dong tidak ingin ada yang melihatnya berjalan keluar dari istana kepausan. Chukin tidak terlalu peduli, memegang tangan kecilnya yang lembut, memegang bahunya yang harum, dan berjalan di jalanan kota Wuhun. Kota Wuhun memang kecil, tetapi tetap ramai. Pakaian Bibi Dong yang istimewa dan cara berjalannya yang unik langsung menarik perhatian banyak pria, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bibi Dong tiba-tiba menjadi sedikit tidak nyaman. Dulu, saat dia berjalan di jalanan dengan kostum yang indah, tidak ada yang berani melihatnya. Chukin merasakan denyut nadi Bibi Dong yang sedikit meningkat, dan tersenyum karena marah, sepertinya Paus yang bermartabat juga akan gugup. Ini semua karenamu, kau masih mengatakannya. Bibi Dong berkata dengan suara rendah,
malu-malu, aku benar-benar berharap tidak ada orang yang mengenalku akan melihatnya. Chukin, begitu Bibi Dong selesai berbicara, suara wanita cantik terdengar. Chukin dan Bibi Dong sama-sama terkejut. Mereka mengikuti suara itu dan melihat seorang wanita mengenakan gaun emas dan topeng emas, ditemani oleh dua pria tua, berjalan ke arah mereka. Meskipun wanita ini mengenakan topeng, Chukin dan Bibi Dong mengenalinya sekilas. Itu adalah Qian Renshui, dan kedua pria tua itu tidak diragukan lagi adalah Snake Lens Dowo dan Spurfish Dowo. Wajah Bibi Dong di balik topeng sedikit mengembun, dia masih marah tentang urusan Qian Renshui tadi. Tanpa diduga, Qian Renshui juga akan datang berbelanja. Chukin tersenyum tipis. Aku bosan, keluar saja dan jalan-jalan. Qian Renshui tersenyum. Kemudian dia melihat Bibi Dong di samping. Ini, pacarku, Donger. Chukin menjawab dengan tenang. Mendengar ini, senyum Qian Renshui sedikit membeku, dan cahaya di pupil matanya tampak sedikit redup. Ada apa denganku? Ketika aku mendengar bahwa orang di sebelahku adalah pacar Chukin, hatiku sedikit tidak seimbang. Mungkinkah? Qian Renshui bertanya dalam hati. Dan Bibi Dong di samping tampaknya telah memperhatikan ekspresi Qian Renshui. Tidak mungkin, Qian Renshui, apakah kamu juga menyukai Chukin? Tidak, sama sekali tidak. Tahukah kamu, Bibi Dong saat ini tidak tahu bahwa Qian Renshui bukanlah putrinya. Bagaimana mungkin dia bisa mentolerir bahwa dia dan Qian Renshui menyukai orang yang sama? Chukin, ayo kita berbelanja di sana. Bibi Dong menoleh ke arah Chukin sambil tersenyum lembut. Mengapa suara ini agak familiar? Qian Renshui diam-diam terkejut ketika dia mendengar suara Bibi Dong. Tetapi dia tidak dapat mengingatnya, lagi pula, dia sudah bertahun-tahun tidak bertemu Bibi Dong. Pada saat yang sama, ketika dia mendengar bahwa Bibi Dong akan membawa Chukin pergi, Qian Renshui merasa sedikit tidak rela di dalam hatinya, jadi dia segera berkata, Nona Donger, ada sesuatu yang harus saya bicarakan dengan tetua Chukin, bisakah Anda menghindarinya? Tidak, Bibi Dong menjawab dengan tegas. Setelah mendengar ini, Qian Renshui dan Chukin sama-sama terkejut. Yang terakhir langsung tahu, sepertinya Bibi Dong sudah tahu bahwa itu adalah Qian Renshui, dan takut Qian Renshui akan sangat dekat dengannya. Kenapa tidak? Qian Renshui balas tersenyum. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bibi Dong terpaksa menjawab dengan nada paus yang biasa, Chukin milikku, wanita manapun, jangan pernah berpikir untuk mendekatinya. Setelah mengatakan itu, Bibi Dong mencubit Chukin secara diam-diam. Kalau begitu, Qian Renshui, akan ada waktu nanti. Chukin tentu saja tidak bisa membuat Bibi Dong terlalu malu. Setelah itu, Chukin berjalan pergi dengan cepat bersama Bibi Dong. Melihat sosok Bibi Dong dan nada bicaranya yang tegas sebelumnya, Qian Renshui tertegun di tempatnya. Donger, mungkinkah itu benar-benar dia? Tuan muda, wanita itu terlalu lancang. Snake Lens Dowo berkata, Chukin, aku tidak bisa bergerak. Apakah kamu ingin melakukan sesuatu terhadap wanita itu secara diam-diam? Qian Renshui mengabaikan Snake Lens Dowo dan mendengus acuh tak acuh ke arah Bibi Dong. Chukin, kita hampir berbelanja, bolehkah aku kembali? Bibi Dong berkata dengan cemas ke arah Chukin. Dia baru ingat bahwa dia telah menyerahkan tubuhnya kepada Chukin. Apa yang terjadi dengan kemunculan Qian Renshui yang tiba-tiba? Dia tidak boleh membiarkan Qian Renshui mendekati Chukin. Donger, Qian Renshui itu memiliki hubungan khusus denganmu, kan? Chukin bertanya dengan sengaja. Dia masih tidak punya pilihan selain menjelaskan dengan jelas tentang Dewi Raksa yang merancang Bibi Dong, dan dia hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Cobalah dulu. Sikap Bibi Dong dalam masalah ini tergantung pada apakah yang terakhir terus bersembunyi atau memilih untuk mengaku. Tidak, tetapi Qian Renshui adalah orang suci dari Aula Tetua. Aku adalah paus dari Aula Wuhun, bukankah wajar bagi kita untuk saling mengenal? Tubuh Bibi Dong bergetar, tetapi dia dengan mudah menyembunyikannya. Qian Renshui, bukankah kau pernah memberitahuku tentangku? Itu tidak benar. Chukin menggelengkan kepalanya. Bibi Dong diam-diam menghela napas lega. Kalau begitu Chukin, aku akan kembali dulu, dan aku akan keluar bersamamu ketika aku punya waktu. Baiklah, pergilah. Chukin tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, Bibi Dong menginjak sepatu bot hak tinggi dan berjalan pergi dengan cepat. Chukin menghela napas sedikit sambil melihat punggung Bibi Dong. Qian Renshui dan Bibi Dong akan menjadi wanitanya. Bagaimana dia harus menjelaskan ini? Dewi Raksa sialan.
Chukin benar-benar ingin melakukannya. Setelah Bibi Dong meninggalkan Chukin, dia melangkah ke arah istana kepausan. Tidak jauh setelah dia berjalan, sebuah suara terdengar di belakangnya, "Berhenti, Bibi Dong." Suara yang dikenalnya itu membuat Bibi Dong berhenti. Dia berbalik dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu mengikutiku. Beraninya aku mengikuti paus yang bermartabat." Qian Renshui menjawab, "Aku tidak menyangka bahwa di bawah paus, dia akan keluar untuk menemani orang-orang berbelanja." "Qian Renshui, apa yang ingin kamu katakan?" Bibi Dong berkata dengan dingin. "Aku tidak ingin mengatakan apa-apa." Qian Renshui dengan tenang menjawab, "Hanya saja, Bibi Dong, kamu tidak bisa bersama Chukin. Aku bersamanya, apa urusanmu?" Bibi Dong masih berkata dengan dingin. "Itu urusanku." Qian Renshui dengan bangga berkata, "Bibi Dong, kamu sudah punya anak perempuan, Chukin baru berusia 20 tahun, apakah kamu ingin sapi tua makan rumput yang lembut?" Bibi Dong sangat marah ketika mendengar itu, dan berubah menjadi embusan angin dan menghampiri Qian Renshui. Dia mengangkat tamparannya dan hendak menamparkan wajah Qian Renshui. Kata-kata Qian Renshui benar-benar menyakitinya. Namun, Bibi Dong adalah Bibi Dong. Dia segera mengerti apa yang dia katakan. "Aku mengerti, Qian Renshui, kamu juga menyukai Chukin." "Aku tidak." Ekspresi Qian Renshui sedikit berubah. "Hehe, di dunia ini, aku khawatir tidak ada yang mengenalmu lebih baik daripada aku." Bibi Dong tersenyum dingin, "Apakah kamu takut aku akan bersama Chukin? Kamu tidak bisa mengikutinya." "Tidak." Qian Renshui terkejut dengan wajah Bibi Dong. "Qian Renshui, biarkan aku memberitahumu." Bibi Dong mencibir, "Chukin, aku sudah menjadi laki-lakiku, kamu tidak punya kesempatan." Qian Renshui tampak linglung, "Mungkinkah kamu sudah bersamanya?" Bibi Dong mencibir 2 kali, lalu berjalan pergi tanpa tergesa-gesa. Qian Renshui konyol di tempat, 2 garis air mata menyelinap dari sudut matanya, dan dia diam-diam berkata, "Bibi Dong, mengapa kamu menyakitiku lagi dan lagi? Tuan muda, mengapa Anda menangis?" Mendengar tangisan Qian Renshui, Snake Lens Dowo dan Swordfish Dowo segera mendatanginya. "Baru saja, bukankah bayangan hitam itu orang di sebelah Chukin?" "Siapa dia?" jawab Snake Lens Dowo. "Ini bukan tanggung jawab Anda." Qian Renshui menyeka air matanya dan mengerutkan kening. "Snake Lens Dowo, Pork Dolphin Dowo, berangkat pulang." Teriak Qian Renshui tak berdaya tetapi enggan. "Kemana Anda pergi?" Snake Lens dan Spurfish Dowo bertanya dengan heran. "Kekaisaran Tiandou," jawab Qian Renshui. Dia kembali ke istana jiwa bela diri hanya untuk Chukin. Sekarang dia tahu bahwa Chukin dan Bibi Dong bersama, dia tentu saja tidak ingin tinggal lebih lama lagi. "Ya," tombak ular dan landak Douluo menjawab. Namun, Qian Renshui baru saja melangkah beberapa langkah dan berubah pikiran lagi. "Tunggu, jangan kembali. Pergi ke istana Douro dan temui kakekku. Bibi Dong, Chu dan Qin boleh punya siapa saja, tapi jangan pernah ada di sana." Qian Renshui berkata dalam hati. Awalnya, dia masih bersikap menunggu dan melihat terhadap Chukin, tetapi melihat Bibi Dong dan Chukin bersama, dia tiba-tiba ingin mengambil alih Chukin, dan pada saat yang sama, dia ingin Bibi Dong meninggalkan Chukin. Setelah Qian Renshui dan Bibi Dong pergi satu demi satu, sosok Chukin muncul entah dari mana tidak jauh dari samping. Trik ini persis seperti cheat yang dia dapatkan dari misi sampingan tadi, benda itu tidak terlihat. Dalam istilah awam, benda itu transparan dan tidak terlihat. Chukin mendengar kata-kata Qian Renshui dan Bibi Dong, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sepertinya kebencian antara Bibi Dong dan Qian Renshui lebih dalam karena aku. Atau, aku akan mengatakan yang sebenarnya kepada Bibi Dong. Chukin berkata dalam hati. "Tuan rumah, sepertinya Anda dalam masalah lagi." Pada saat ini, perintah sistem berbunyi. "Sistem? Apakah mungkin, apakah Anda punya solusi?" Chukin mengerutkan kening. "Sangat sederhana, bukankah semua simpul akar ada di Qian Renshui? Selama Qian Renshui juga menjadi wanita Anda, Bibi Dong dan Qian Renshui akan bertemu terus terang, dan semuanya akan terpecahkan." Sistem menjawab, "Apa maksudmu? Misi Dewi Qian Renshui awalnya akan dilakukan nanti, tetapi tidak mungkin." Sistem ini tidak ingin melihat tuan rumah mengerutkan kening, apalagi melihat kehidupan Dewi yang tidak bahagia. Jadi misi Dewi Qian Renshui akan dibuka terlebih dahulu. Petik 2. Ding. Misi Dewi dilepaskan, kalahkan Qian Daoliu, dapatkan 100% dukungan dari Dewi Qian Renshui,
tulang jiwa eksklusif malaikat, pulihkan kebenaran tentang Qian Renshui, Bibi Dong. Kalahkan Qian Daoliu, kata Chuqin dengan linglung. Dia yakin bahwa kekuatannya sudah berada di puncak benua Douro. Tetapi saya khawatir itu tidak cukup kuat untuk mengalahkan Qian Daoliu. Jadi saya katakan, misi Dewi Qian Renshui harus ditunda. Tetapi keadaan khusus harus diperlakukan secara khusus. Tuan rumah dapat diizinkan untuk menggunakan kekuatan pengikut, tetapi hanya dengan bantuan, tidak membiarkan pengikut menantang Qian Daoliu. Jawab sistem, itu juga sulit. Chuqin menghela nafas sedikit. Sistem tidak berbicara lagi. Baiklah, demikian Renshui, kata Chuqin, berbalik dan berjalan menuju halaman lain Aula Wuhun. Dia tidak bisa gegabah menantang Qian Daoliu, dia harus menemukan Sudaji dan yang lainnya untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Pada saat yang sama, Istana Douluo. Aula Douluo adalah salah satu dari 3 aula-aula Wuhun dan kuil paling tinggi di dunia Master Roh. Alasan mengapa kota Wuhun dapat menjadi tanah suci Master Roh adalah karena keberadaan Istana Douluo. Sebagian besar orang yang ingin memasuki Istana Douluo hanya satu jenis orang, yaitu gelar Douluo yang sudah mati, status spiritual mereka akan diabadikan di sini. Pada saat ini, di bawah patung malaikat di kuil Douluo, seorang lelaki tua berjubah abu-abu sedang membakar dupa dan berdoa. Lelaki tua ini memiliki sosok yang sangat tegap dan kekar, dan penampilannya tidak menonjol, tetapi temperamennya sangat kuat, dan kesan pertamanya adalah kekuatan tersembunyi. Sebenarnya, ini juga benar, dia adalah kuil agung Aula Wuhun, dan juga Master Istana Douro, level 99 dari Peerless Douro Qian Daoliu. Tepat saat Qian Daoliu sedang membakar dupa, gerbang batu berat Istana Douro terbuka, dan Qian Renshui masuk sendirian. Hei, Xiaoxue, kenapa kamu di sini? Merasakan fluktuasi kekuatan roh Qian Renshui, Qian Daoliu berbalik dan sedikit terkejut. Kakek, Xiaoxue merindukanmu, aku datang untuk menemuimu. Qian Renshui tersenyum tipis. Ayolah, kamu sudah bertahun-tahun tidak ke Istana Douro. Qian Daoliu menggelengkan kepalanya sedikit, itu pasti rencana kekaisaran surga Do untuk merebut kaisar. Apakah kamu dalam masalah? Kenapa? Qian Renshui berkata sambil tersenyum, meskipun rencana untuk menangkap kaisar belum membuat banyak kemajuan, itu masih sangat lancar. Oh, apa yang kau cari dariku? Qian Daoliu mengangkat alisnya, lalu berbalik untuk terus membakar dupa. Aku benar-benar merindukanmu, datang dan temuilah. Qian Renshui tersenyum tipis, dan ingin mengambil lilin dupa dari tangan Qian Daoliu. Kakek, aku akan menyembah dewa para malaikat. Tidak perlu. Qian Daoliu menggelengkan kepalanya, kakek tidak ingin kau tinggal di Istana Douro. Ah, Qian Renshui berkata sedikit terkejut. Tidak ada, jawab Qian Daoliu. Sebenarnya, yang dikatakan Qian Daoliu adalah bahwa dia tidak ingin Qian Renshui mewarisi mantelnya dan menjadi kepala Istana Douro. Karena hanya pemilik jiwa bela diri Serapim yang tidak bisa menjadi dewa yang bisa menjadi kepala Istana Douro. Dengan kata lain, Qian Daoliu berharap Qian Renshui akan menjadi dewa. Namun, Qian Daoliu tidak menjelaskan, tetapi terus bertanya, katakan Xiaoxue, ada apa? Yah, kakek, memang ada hal kecil. Qian Renshui ragu sejenak, lalu berkata, aku ingin kakek memperbaikinya untukku. Itu bukan perbaikan, itu pelajaran, itu tidak benar. Xiaoxue, bagaimana bisa kau mengatakan itu konyol? Qian Dao menunjukkan senyum penuh arti, biarkan kakek menebak pria mana yang kau suka. Ah, Qian Renshui sedikit terkejut dengan kata-kata Qian Daoliu. Sepertinya begitu. Qian Daoliu tersenyum dan berkata, cepat beritahu kakek, dari keluarga mana bahkan Xiaoxue ku tidak bisa ditangani. Dia tidak berasal dari keluarga manapun. Jawab Qian Renshui. Ya, Qian Daoliu mengerutkan kening, mungkinkah kau jatuh cinta pada orang biasa? Ini tidak mungkin. Siapa yang akan mewarisi fondasi malaikatku di masa depan? Dia bukan orang biasa, dan aku tidak tahu asal-usulnya. Kemudian, Qian Renshui mungkin akan membicarakan tentang urusan Chuqin lagi. Kontra, usianya kurang dari 20 tahun. Qian Daoliu berhenti membakar dupa, terkejut. Ya, Qian Renshui menjawab, aku juga tidak percaya, tapi itu benar. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk mundur. Qian Daoliu mengerutkan kening, benua Douro, apakah penjahat sekuat itu muncul? Yang tidak diperhatikan Qian Renshui adalah mata Qian Daoliu bergerak dengan niat membunuh. Keberadaan Qian Daoliu hanya untuk satu hal,
membasmi semua keberadaan yang dapat mengancam istana Wuhun. Ayah dari pedang Dou Xin dan penjaga Dou dari Kekaisaran Surga Dou Star Luo semuanya dibunuh olehnya. Kakek, dia bukan penjahat, dia tampan. Dia tidak ada hubungannya dengan penjahat. Qian Renshui mempermalukan Chu dan Qin. Kakek hanya sebuah analogi. Qian Daoliu menjawab sambil tersenyum tipis. Sepertinya ini yang bernama Chu Qin dan tidak menyukaimu. Kakek, bagaimana kamu tahu? Qian Renshui bertanya dengan heran. Bukankah kau baru saja memintaku untuk mengajarinya? Qian Daoliu menjawab, ya, orang-orang yang meremehkan keluarga malaikatku benar-benar bodoh, dan kakek akan membunuhnya. Tidak, kakek. Qian Renshui buru-buru menjawab, aku ingin kakek keluar dan biarkan dia menerimaku. Qian Renshui sendiri sedikit linglung. Awalnya dia ingin Chu Qin meninggalkan Bibi Dong, tetapi ketika dia mendengar bahwa Qian Daoliu akan membunuh Chu Qin, dia menjadi cemas dan mengatakan sesuatu seperti ini. Hahaha, Qian Daoliu tertawa, jarang sekali melihat Xiao Xue begitu gugup. Jangan khawatir, kakek sangat menghargai kejeniusan. Kontra yang berusia 20 tahun memang pantas untukmu. Tapi Xiao Xue, kakek sudah lama tidak meninggalkan istana jiwa bela diri. Jadi aku tidak bisa membiarkanku melihat anak ini. Tidak perlu, kakek. Qian Renshui menjawab, dia adalah tetua ke-10 dari Aula Wuhun kita, kau bisa memanggilnya. Denganmu, dia tidak berani mendengarkan panggilan. Penatua ke-10 dari Aula Wuhun. Qian Daoliu berkata dengan linglung, mengapa aku tidak tahu? Itu dicalonkan oleh Paus, aku setuju atas namamu. Qian Renshui menjawab, baiklah, hari ini sudah larut, dan aku akan menemui penjahat ini besok. Qian Daoliu memiringkan sudut mulutnya. Halaman lain Aula Wuhun, di dalam rumah Chu Qin. Chu Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak bersin. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Jianji dan Sudaji, Raja Naga bermata biru, bertanya dengan khawatir pada saat yang sama. Tidak apa-apa, Chu Qin menggelengkan kepalanya, Medusa, Jianji, Sudaji, di mana kita baru saja berbicara. Tuan bertanya kepada kami apakah ada cara untuk meningkatkan kekuatanmu ke Peerless Douluo dalam waktu singkat. Su Daji menjawab, ya, apakah kamu punya cara? Chu Qin bertanya, aku bisa menyuntikkan sebagian kekuatan rohmu ke dalam tubuhmu. Su Daji menjawab, namun, mustahil untuk mengalahkan Peerless Douluo. Atau Tuan, aku akan melakukannya untukmu. Tidak, kau tidak bisa melakukannya. Chu Qin menggelengkan kepalanya. Selain itu, apakah ada cara lain? Atau Chu Qin, kau bisa memakanku? Kata Medusa, petik 2 titik. Ah, Chu Qin berkata dengan linglung, apa maksudmu? Tubuh kita abadi, dan begitu kita mati, mereka akan terlahir kembali. Medusa menjawab, dan tubuhku adalah ular piton penelan langit berwarna-warni. Kau dapat memurnikanku menjadi pil batin dan menelannya di perut, kekuatanmu akan sangat meningkat. Setelah aku terlahir kembali, kekuatan alkimia batin ini akan hilang. Namun, periode waktu ini akan cukup bagimu untuk menghadapi Peerless Douluo. Tidak, Chu Qin berkata dengan tegas, Medusa, ide buruk macam apa yang telah kau buat agar aku membakarmu sampai mati? Kau masih bukan wanitaku. Medusa tersenyum manis ketika mendengar ini. Sudaji dan Jianji, ketika mereka mendengar kata-kata itu, mereka berdua tidak ingin mengatakan apa-apa. Mereka ingin berbagi kekhawatiran mereka untuk Chu dan Qin, tetapi sungguh tidak ada cara. Benar-benar tidak bisa, aku hanya bisa berharap Qian Daoliu bisa menuangkan air. Chu Qin menghela napas pelan, mungkin, aku benar-benar bertindak terlalu tergesa-gesa. Maaf, Tuan, sudah Jianji Medusa, mereka bertiga berkata dengan rasa bersalah yang besar. Tuan Chu, apakah Anda di dalam? Pada saat ini, suara wanita terdengar di luar pintu. Itu Zhu Zuyun. Chu Qin sedikit terkejut, Sudaji, kembalilah dulu. Ya, keempat wanita itu langsung menghilang begitu saja setelah mendengar kata-kata itu. Cicit, pintu terbuka, Zhu Zuyun berdiri di luar sendirian. Tuan Chu, Anda belum tidur. Zhu Zuyun tersenyum manis. Zuyun, Anda sudah menjadi milikku, dan Anda masih dipanggil Tuan Chu. Sudah waktunya untuk mengubah kata-kata Anda. Chu Qin tersenyum tenang. Baiklah, Chu Qin, wajah Zhu Zuyun memerah, jangan berlebihan dengan senyum malu-malu. Sosok Zhu Zuyun jauh lebih baik daripada Zhu Zuqing, karena dia sudah berusia 20-an, dan dia berkembang dengan baik. Sosok yang menarik itu,
yang dipadukan dengan jaket kulit ketat, bahkan lebih menjengkelkan. Pada saat ini, melihat senyum malu-malu Zhu Zuyun, Chu dan Qin tidak dapat menahannya. Chu Qin sangat penasaran, apakah Davis ini benar-benar seorang pria. Zuyun, mengapa kamu mencariku? Jadi Chu Qin bertanya, bisakah aku masuk dan membicarakannya? Zhu Zuyun bertanya, baiklah, boleh. Chu Qin segera menarik Zhu Zuyun ke dalam rumah dan menutup pintu dengan rapat. Bisakah kamu bicara sekarang? Chu Qin bertanya. Mendengar ini, Zhu Zuyun mengeluarkan tulang lengan kiri hitam dari wadah pemandu jiwa. Chu Qin, terima kasih telah menerimaku. Aku tidak punya apa-apa untuk membalasmu, tulang jiwa ini adalah Ratu Kekaisaran Bintang Luo, Yundi. Aku memberikannya kepadaku saat aku masih menjadi pangeran tertua, aku akan memberikannya kepadamu. Chu Qin menghela napas pelan saat mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan suasana hati yang buruk, pertama, Zuyun, aku tidak menganggapmu menyedihkan dan menerimamu. Jika kau mengatakan ini lagi, aku akan marah. Baiklah, Zhu Zuyun buru-buru menjawab. Kedua, aku tidak kekurangan tulang jiwa, terimalah tulang jiwa ini. Kata Chu Qin, mengeluarkan 3 tulang jiwa lagi dari wadah pemandu jiwanya, aku meninggalkan 3 tulang jiwa ini untukmu, dari. Aku tidak bisa meminta, Zhu Zuyun menolak. Dia datang untuk berterima kasih kepada Chu Qin, tetapi Chu Qin memberinya tulang jiwa sebagai gantinya, ada apa? Ambillah, Zhu Qing dan mereka semua. Chu Qin bersikeras, kecuali kau tidak mengakui bahwa kau adalah wanitaku. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambilnya. Zhu Zuyun buru-buru menjawab, dan kemudian mengambil 3 tulang jiwa. Hampir sama saja, jika kau tidak menerimanya, bagaimana aku malu untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Chu Qin tersenyum pelan. Hubungan apa? Zhu Zuyun tampaknya mengerti, tetapi tidak sepenuhnya. Sudah larut malam, apa yang harus dilakukan pria dan wanita? Tanya Chu Qin. Sosok Zhu Zuyun telah lama membuatnya tak tertahankan. Zhu Zuyun memahaminya sekaligus, menjilat bibirnya, dan mengangguk dengan senyum di wajahnya. Setelah mendengar ini, Chu dan Qin segera mendorong Zhu Zuyun ke tempat tidur. Apakah kamu gugup? Ya, kata Zhu Zuyun dengan detak jantung yang lebih cepat. Apakah kamu pernah melakukannya sebelumnya? Tanya Chu Qin. Zhu Zuyun menggelengkan kepalanya. Davis, tidak pernah peduli dengan wanita, dan sama sekali tidak peduli padanya. Selain bertindak di luar, dia tidak pernah menyentuhnya secara pribadi. Oke, ketika Chu Qin mendengar ini, dia merobek jaket kulit Zhu Zuyun dari suatu tempat. Seperti Zhu Zuqing, Zhu Zuyun juga sangat toleran dan tetap diam. Tengah malam, apakah sakit? Chu Qin bertanya kepada Zhu Zuyun dengan lembut sambil memeluknya. Zhu Zuyun menggelengkan kepalanya, tidak sakit, sama sekali tidak. Kamu yang pertama mengatakan bahwa itu tidak sakit. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh. Zuyun, kamu akan berusaha untuk tetap di sisiku di masa depan dan jangan berkeliaran. Ya, kalau begitu aku milikmu, tanya Zhu Zuyun. Apa yang kamu bicarakan? Chu Qin menjentikkan dahi dupa Zhu Zuyun dengan tidak senang. Ingat, jika kamu telah menyerap semua tulang roh, itu dipersiapkan khusus untukmu. Ketika kekuatanmu meningkat, tidak ada yang berani menggertakmu. Bagus, Zhu Zuyun mengangguk. Melihat postur Zhu Zuyun yang menarik, Chu Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak sekali lagi menekan Zhu Zuyun. 1 jam kemudian, fajar menyingsing. Zhu Zuyun sedikit terlalu lelah, masih dalam tidur nyenyak. Pada saat ini, cahaya biru jatuh di sisi Chu Qin. Chu Qin tanpa sadar menutupi selimut dengan Zhu Zuyun. King Long, Chu Qin sedikit terkejut ketika melihat sosok itu. Kemana saja kamu? Bukankah tugas yang diberikan tuanku adalah menjaga Nona Xiaowu? Tanya King Yan Longwang. Jadi setelah kembali dari Nona Zuyun, aku kembali ke Nona Xiaowu. Jadi seperti ini. Chu Qin mengangguk. Kalau begitu kau kembali, ada apa? Suot Ji dan yang lainnya memberitahuku bahwa Nona sedang dalam masalah. Jawab King Long. Masalah? Apa kau punya cara agar aku bisa mengalahkan Qian Daoliu? Chu Qin tercengang, terkejut. Ya, King Long mengangguk. Aku bisa membakar kekuatanku sendiri dan berkorban untuk Nona. Nona bisa mendapatkan semua kekuatanku dalam waktu singkat, dan dengan kekuatanku, memberikan Nona 100% garis keturunan Raja Naga. Apa kau sudah mengalahkan Peerless Doulou? Bukankah kau sama dengan Medusa? Chu Qin mengerutkan kening. Tidak sama, dia membakar dirinya sendiri, dan aku hanya membakar kekuatanku sendiri. Jangan khawatir, Tuan,
kekuatanku juga bisa dipulihkan, paling lama 1 bulan, kekuatanku bisa dikembalikan ke semula. Jawab Qinglong. Tidak apa-apa. Chuqin tersenyum acuh tak acuh, baiklah. Kalau begitu, aku akan bekerja keras untukmu, Qinglong. Qinglong menjawab, mampu melakukan sesuatu untuk Tuan adalah makna keberadaan kita. Kemarilah. Chuqin memiringkan sudut mulutnya. Qinglong mendengar kata-kata itu dan berjalan ke sisi Chuqin. Segera, Chuqin langsung mencium bibir merah Qinglong. Qinglong langsung tertegun di tempat. Tuan, mengapa Anda menciumku? Qinglong berkata dengan sedikit ketakutan dan keterkejutan di matanya. Kenapa? Kamu dan Daji berbeda, kata Chuqin dengan senyum lebar. Sama, Qinglong mengangguk lembut. Itu saja, Chuqin tersenyum tipis. Terima kasih, Tuan, kata Qinglong, berubah menjadi cemerlang dan pergi. Dengan metode Qinglong, Chuqin akhirnya bisa tidur dengan tenang, jadi dia memeluk Zhu Zuyun dengan erat dan tidur sampai tengah hari. Chuqin terbangun oleh suara perkelahian. Chuqin bangkit dan berjalan ke halaman, dan mendapati Sui Binger dan Huo Wu sedang berdiskusi. Namun, sekilas mereka seperti sedang bertanding, dan jika diperhatikan lebih dekat, langkah mereka mirip, seolah-olah mereka sedang berlatih bersama. Postur tubuh Sui Binger dan Huo Wu yang menarik perhatian langsung menarik perhatian Chuqin. Dia hanya duduk di kursi batu dan perlahan mengagumi mereka. Binger, Huo Wu, apakah kalian sedang berlatih keterampilan fusi? Kata Chuqin setelah menonton. Chuqin, Tuan Chu. Sui Binger dan Huo Wu langsung berjalan mendekat saat mendengar suara Chuqin. Chu dan Qin memanfaatkan situasi itu dan memeluk kedua wanita itu. Ya, kami sedang berlatih keterampilan fusi jiwa bela diri. Huo Wu berkata, saya menemukan bahwa Binger dan saya tidak hanya memiliki beberapa kesamaan dalam jiwa bela diri, tetapi juga kemampuan roh yang sama. Mungkin kami benar-benar dapat mewujudkan keterampilan fusi jiwa bela diri. Kami juga memiliki lebih banyak kemampuan perlindungan diri. Tuan Chu, apakah ada yang bisa kami tunjukkan? Tanya Sui Binger. Tidak, Chuqin menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa-apa tentang hal semacam ini, namun, kamu bisa mencobanya dan menyuntikkan kekuatan rohmu ke dalam jiwa bela dirimu. Kekuatan jiwa yang disuntikkan ke dalam jiwa bela diri. Kedua wanita itu berkata serempak. Ya, Chuqin mengangguk. Dia menemukan bahwa ketika kekuatan jiwa disuntikkan ke dalam jiwa bela diri, itu akan sering mencapai efek ajaib. Baik dalam karya aslinya, Tang San menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalam rumput perak biru, atau Gu Yuena mengajarinya tentang buku rahasia transformasi Dewa Naga, mereka semua mengadopsi metode ini. Ayo coba, Sui Binger dan Huo Wu menjawab bersamaan. Coba sesuatu, coba lagi nanti, dan jalan-jalan denganku. Chuqin tersenyum sedikit, memeluk kedua wanita itu, dan berjalan-jalan di halaman. Sui Binger memiliki sifat es, dan kulitnya terasa dingin saat disentuh, sedangkan Huo Wu memiliki sifat api, dan kulitnya lembut dan halus. Chu dan Qin melingkari satu tangan dengan satu tangan, memberinya perasaan, dua surga es dan api. Aku merasa sangat nyaman. Tidak lama setelah mereka lewat, 3 sosok berjalan masuk dari luar di gerbang halaman lainnya. Anehnya, itu adalah Qian Renshui, Spurfish Dowo dan Snake Lens Dowo. Qian Renshui hari ini tidak mengenakan baju besi emas, tetapi mengenakan pakaian emas, yang terlihat lebih menawan. Wanita ini sangat cantik, Sui Binger dan Huo Wu berkata bersamaan. Qian Renshui terlalu cantik, membuat mereka sedikit malu. Qian Renshui, Chuqin agak terkejut ketika dia melihat Qian Renshui. Qian Renshui tidak terkejut. Ketika dia melihat Chuqin memeluknya dari kiri dan kanan, alisnya jelas berkerut. Untungnya, dia menyembunyikan masa lalu dan berkata sambil tersenyum, Penatua Chuqin, menyenangkan sekali. Jangan panggil aku Penatua, aku sudah disingkirkan olehmu. Chuqin tersenyum acuh tak acuh. Penatua Chu dan Qin, aku memikirkannya setelah itu. Penatua Chu dan Qin adalah orang yang sangat berbakat. Bagaimana mungkin aku menolak Penatua Chu dan Qin karena masalah sepele? Qian Renshui berkata, dan mengambil kotak brokat dari landak, lalu berkata, di dalam kotak brokat ini, ada pakaian khusus yang dibuat oleh para Penatua Olauhun. Tolong, para Penatua Chu dan Qin, jangan ingat yang sebelumnya. Qian Renshui, kamulah yang tidak membiarkanku menjadi Penatua, dan sekarang kamulah yang membiarkanku menjadi Penatua. Chuqin berkata sambil tersenyum, jika kamu setuju, maka kamu setuju.
Apakah aku terlalu tidak tahu malu? Sekarang, tugas Dewi Qian Rensui telah tiba. Tentu saja, dia tidak akan menyalahkan dan membenci Qian Rensui, tetapi dia harus menangkapnya sedikit. Lancang, Landak Douro berkata dengan marah, Chukin, mengapa kamu berbicara dengan Tuan Muda Olaroh? Tuan Muda Ola Wuhun, Sui Binger dan Huohu berkata dengan terkejut pada saat yang sama. Itu yang aku katakan, Chukin menjawab dengan tenang, jika kamu tidak menerimanya, lakukan saja. Landak Douro terdiam beberapa saat. Ular tombak Douro memberitahunya tentang kekalahannya di tangan Chukin. Hanya saja Landak Douro selalu sangat protektif terhadap Qian Rensui, dan tidak bisa menahannya untuk sementara waktu. Tetapi kemudian aku memikirkannya, kali ini adalah pemujaan besar Qian Daoliu untuk membiarkan mereka datang. Jadi Landak Douro muncul dengan percaya diri, dan terus berkata dengan marah, Chukin, menurutmu siapa dirimu, seorang Douro jiwa kecil, kau benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di Aula Roh yang dapat menyembuhkanmu. Menunggu saatnya tiba, aku pasti akan membiarkanmu mencicipi metode Aula Wuhun. Diam, Landak tetua, Qian Rensui berkata dengan marah. Chukin adalah orang yang disukainya, bagaimana dia bisa mentolerir kata-kata kasar Landak Douro. Lalu Chukin, apa yang kau ingin aku lakukan? Qian Rensui mengerutkan kening. Sangat sederhana, biarkan Landak Douro ini berlutut dan meminta maaf. Jawab Chukin dengan tenang. Jika bukan karena mereka berdua menjaga Qian Rensui, Chukin pasti sudah mengambil tindakan untuk mengajari mereka. Namun, kata-kata Landak Douro tadi jelas tidak menempatkan Chukin di matanya. Untuk orang seperti itu, Chukin harus memperbaikinya. Ular tombak Douro dan lumba-lumba babi Douro mengerutkan kening. Landak, berlututlah. Qian Rensui berkata dengan tegas kepada Landak di belakangnya. Tuan kecil, kenapa? Kata-kataku tidak lagi berguna. Atau, biarkan kakekku datang. Qian Rensui berkata dengan sangat agung. Ya, mendengar ini, Landak Douro menggertakkan giginya, dan segera berlutut ke arah Chukin dengan satu lutut. Penatua Chukin, aku terlalu banyak bicara, aku masih melihat Haihan. Hampir sama, Chukin menjawab, bangun. Chukin, Landak itu sudah berlutut. Qian Rensui melanjutkan, sekarang, bolehkah aku menerima pakaian tetua? Chukin tersenyum tipis, memberi isyarat kepada Sui Binger dan Huohu untuk menyingkir terlebih dahulu, lalu mengulurkan tangannya dan berkata, Qian Rensui, pakaikan itu untukku. Chukin berkata bahwa jika Qian Rensui harus dihukum sedikit dan membiarkan yang terakhir berpakaian sendiri, itu tentu saja tidak berlebihan. Jika tidak, jika Qian Rensui ingin Chukin bergabung dengan Aula Roh Bela Diri, yang terakhir harus bergabung, dan wajahnya tidak akan diselamatkan. Mendengar ini, Landak dan tombak ular Douro tampak semakin marah, tetapi mereka sudah takut untuk berbicara. Dan Qian Rensui, sebaliknya, tidak hanya tidak memiliki kemarahan, tetapi malah mendandani Chukin, itu tampaknya membuatnya sangat bahagia. Namun, Qian Rensui masih berpura-pura sedikit enggan, dan datang ke sisi Chukin dan mengenakan pakaian tetua untuk yang terakhir. Saat mendandani Chukin, Qian Rensui selalu menggosok tubuh Chukin dengan tangannya, baik sengaja maupun tidak sengaja, menyebabkan yang terakhir menjadi gatal. Tunggu, Qian Rensui, kamu tidak akan menyukaiku lagi. Pada saat ini, Chukin merasa sedikit tercerahkan. Dia ingat bahwa ketika Jugui Doulou dibunuh di Istana Roh Bela Diri, Qian Rensui datang untuk menyapa dirinya sendiri untuk pertama kalinya, dan kemudian teringat percakapan antara Qian Rensui dan Bibi Dong. Kakak, pesonanya sangat hebat. Chukin terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa tanpa sistem, Qian Rensui tidak dapat menyukai diri yang romantis seperti itu. Sekarang tampaknya dia salah.